Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu, berdoa, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di saat ini. Kesembuhan terjadi sekarang ini.
ada kuasa yang tak terbatas, yang menyembuhkan, yang memulihkan. Oh, kami menyembah-Mu, sebab kami yakin Kau hadir di tempat ini, di hati ini Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Pemulihan pasti terjadi, mujizat pasti terjadi. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang besar, dan makasih untuk hari yang baik ini, hari yang baru, hari yang diberkati Tuhan. Kami percaya Tuhan yang memimpin langkah kami sepanjang hari ini, dan Tuhan menyiapkan segala yang terbaik untuk kami jalani dan kami nikmati sepanjang hari. Tuntun kami dengan firman-Mu, tuntun kami dengan kebenaran-Mu, supaya kami terus hidup di dalam seluruh rencana-Mu yang sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat pagi keluarga-keluarga HCC, baik yang ada di Palu maupun yang ada di Luwuk, ataupun dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Puji Tuhan, kasih karunia Tuhan memelihara dan memimpin kita semua hari ini, dan kita percaya sepanjang hari ini Tuhan memberkati kita. Nah, kita kembali lagi dalam renungan pagi kita, dan tetap masih pada serial Mujizat Yesus. Dan pagi ini kita akan membahas tentang Yesus menyembuhkan Bartimeus yang terdapat dalam kitab Markus pasalnya yang ke-10. Sekali lagi, kitab Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-46 sampai ayatnya yang ke-52. Saya baca, kita sama-sama baca Alkitab ya. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Nah, puji Tuhan, keluarga-keluarga HCC yang dikasihi Tuhan, waktu kita membaca kisah ini, kita melihat bagaimana seorang yang buta, ya, dan tidak diceritakan dia buta karena apa, tapi kemungkinan besar dia buta dari lahirnya, dan dalam kehidupannya demikianlah ia setiap hari dengan kondisi yang sangat terbatas. Dan Bapak Ibu Saudara, kita bisa lihat bahwa orang ini karena kondisinya, maka dia harus menjadi seorang peminta-minta. Nah, yang luar biasa di situ bahwa orang ini buta,
tetapi tentu saja dia tidak kemudian tuli ataupun tidak bisa mendengar. Kenapa? Karena dikatakan di situ bahwa ketika ia mendengar, ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus, maka ia berseru. Nah, artinya bahwa dia selalu terbuka untuk mendengarkan setiap informasi, dan salah satu informasi yang terus dia pegang adalah tentang Yesus yang sanggup menolong, sanggup menyembuhkan, sanggup mengubah hidupnya. Dan ketika dia mendengar bahwa yang lewat itu adalah Yesus, maka dia tidak berhenti untuk berseru-seru. Makanya saudara mendapati bahwa banyak orang yang menegur dia. Kenapa? Karena orang yang antusias ikut Yesus, ingin melihat apa yang Yesus buat, itu tertutup. Karena apa? Karena teriakannya dia. Sehingga orang akhirnya menegur dia, "Hei buta, berhentilah." Tetapi dia tidak berhenti, dia terus berseru, dan akhirnya Yesus memberi perhatian kepadanya. Dan yang terjadi luar biasa, Yesus menyembuhkan Bartimeus. Nah, luar biasa. Nah, tetapi ada satu hal yang luar biasa yang ingin kita lihat dan kita renungkan pagi ini, yaitu ketika Yesus bertanya begini, "Bartimeus, apa yang kau mau aku buat bagimu?" Nah, kita tahu dari kisahnya bahwa kehidupan Bartimeus, dia bertahan hidup dengan meminta-minta. Artinya kebutuhannya adalah setiap orang memberikan kepada dia, setiap orang bisa mendonasikan apa saja, dan dari situlah dia bisa hidup. Tetapi satu hal yang luar biasa bahwa saudara bisa membayangkan, kalaupun kemudian dia melihat, terus dia mau buat apa gitu. Nah, itu kan dia mesti memikirkan bagaimana. Tetapi ada satu keputusan yang luar biasa yang Bartimeus minta pada Yesus. Sekalipun sebenarnya dia sudah nyaman, buktinya dia hidup dengan kondisi itu, tapi dia tetap bisa hidup. Sekalipun dia dengan mengemis, tapi dari penghasilan itu dia hidup. Nah, tapi satu hal yang luar biasa bahwa Bartimeus tetap meminta, "Tuhan, supaya aku melihat, Guru, supaya aku melihat." Kenapa, saudara? Karena bagi Bartimeus tidak hanya soal kebutuhannya, tetapi soal kehidupannya yang berubah. Nah, biar ini juga menjadi perenungan kita bersama. Kadang-kadang kita berdoa, kita berharap bahwa Tuhan menolong kita, menyatakan mujizat untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan kita. Terutama tanda kutip, kebutuhan kita yang mendesak. Padahal Bapak Ibu Saudara, bahwa Yesus tidak membuat mujizat untuk hanya sekedar menjawab kebutuhan kita, terutama yang saya bilang tadi tanda kutip bahwa kebutuhan yang mendesak, bukan. Tetapi Yesus buat mujizat supaya kita bisa lebih melihat dia, mengenal dia, dan mengikut dia. Nah, biar ini menjadi perenungan kita. Apa yang kita minta sebenarnya? Apakah itu hanya sekedar kebutuhan kita? Ataukah sesuatu tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan kita, tetapi betul-betul mengubah kehidupan kita? Dan itu yang diminta Bartimeus. Itu yang membuat dia mengalami mujizat, karena bukan hanya sekedar kebutuhan yang dia minta, tetapi sesuatu yang sanggup mengubah hidupnya. Nah, biar ini menjadi bagian kita bersama, bahwa apapun yang kita doakan, apapun yang kita minta, tidak hanya sekedar menjawab kebutuhan kita menjadi sebuah mujizat, bukan, tetapi mujizat yang luar biasa, yaitu waktu Tuhan menjawab doa kita, dan itu mengubah hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita, Tuhan Yesus menolong kita secara khusus sepanjang hari ini, biar kita menerima anugerah Tuhan yang besar. Tuhan memberkati kita berdoa. Bapa, terima kasih, biar firman-Mu menolong kami, mengubah hidup kami, dan biar dari doa-doa kami melihat sesuatu yang ajaib, yaitu sesuatu yang berubah dari kehidupan kami. Kami semakin memandang Tuhan, membuat kami terus
mengikut Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Yesus. Hamba berdoa berkati setiap jemaat-Mu, usaha pekerjaan mereka, kehidupan mereka semuanya diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Selamat pagi dan happy Sunday, Tuhan memberkati. Shalom. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.